Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan, menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita semuanya bisa bersua di sore hari ini dalam keadaan di atas iman, di atas Islam, dalam keadaan selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Kaum muslimin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Iman, Silsilah fi Ta'limi Lughatil Quran, yaitu buku tentang nahwu karya asatidzah pemateri dari Al-Iman TV ataupun kursus bahasa Arab Al-Iman. Di mana pada pembahasan kita kali ini kita akan memasuki ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima, al-mudzakkaru wal muannatsu, yaitu mudzakkar dan muannas berkaitan dengan jins atau jenis kelamin. Mudzakkar laki-laki, muannats perempuan. Tapi di situ ada al-kalimatul jadidah, kosakata baru, al-kalimatul jadidah. Yang pertama ada kata al-fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah biasa kita artikan dengan suci, atau al-fitrah di sini adalah yaitu pada penciptaan. Diciptakannya keadaan di mana manusia itu diciptakan di atasnya. Itu adalah al-fitrah. Dan mengartikan al-fitrah itu ya Islam itu sendiri, agama yang murni, itu adalah al-fitrah. Di fitrah, penciptaan di mana manusia atau makhluk hidup diciptakan dalam keadaan asalnya. Qassu artinya adalah memotong, itu memotong. Kalau di sini nanti memotong kumis, karena asyarib artinya adalah kumis. Asyarib artinya adalah kumis. Jadi qassu syarib maknanya adalah memotong kumis. Iqfa. Iqfa arti asalnya adalah membiarkan pada keadaan yang ada. Iqfa, li'afa, mengkosongkan, membiarkan.
dari kata a'fa yu'fi i'fa'an. Ini artinya i'fa. Adapun al-lihyah artinya jenggot. Ini namanya jenggot. Al-yadi artinya atau al-yadu artinya adalah tangan. Dua tangan berarti al-yadani. Al-yadi tangan. Al-yumna kanan, sebelah kanan. Al-yadul yumna tangan kanan. Al-maridu. Al-maridu artinya adalah orang yang sakit atau pasien. Tapi itu untuk kalimatul jadidah atau kosa kata pada pembahasan kita kali ini. Kita memasuki al-amsilah. Tafadhal dibantu dibaca. Al-amsilatu an Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrun minal fitrati qassus syaribi wa ifa'ul lihyati wasyiwaku wasiwaku. Langsung dua. Akalal waladu ar-ruzza bil yadil yumna syaribal maridu al-habbatas sauda'a. 6. Al-amsilah, contoh-contoh pada pembahasan kita kali ini. Yang kita ambil dari contoh ini nanti kaidah yang berkaitan dengan pembahasan kita. Yang pertama, an Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, ibunda orang-orang yang beriman. Karena istri Nabi adalah ibunda kaum mukminin, termasuk Aisyah, Khadijah, dan yang lainnya. Dan kunyah beliau Ummu Abdillah. An Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ini juga dalam kaidah penerjemahan. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya fiilnya disebutkan terlebih dahulu qala Rasulullah, maka tetap ketika menerjemahkannya kita mengikuti kaidah dalam bahasa Indonesia, pelakunya dulu baru pekerjaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashrun minal fitrah. Ada 10 yang termasuk dari fitrah, sunnah fitrah, yang sesuai dengan keadaan penciptaan manusia tadi. Apa itu 10 dari fitrah? Qasus syarib, yaitu mencukur atau memotong di sini, memotong kumis. Jadi kumis itu sunnahnya dipotong sebenarnya, itu asalnya, bukan dicabut. Itu asalnya dipotong atau dipendekkan. Wa i'fa'ul lihyah. I'fa'ul lihyah ini biasa diartikan dengan memelihara jenggot. Namun kita harus memahami apa yang dimaksud dengan memelihara jenggot ini. Bukan merapikan, namun membiarkan jenggot. Sebagaimana pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah enggak pernah mencukur jenggot. Enggak pernah merawat jenggot dengan mencukurnya. Tapi dengan membiarkannya. Itu yang termasuk sunnah. Bahkan para ulama, diantaranya 4 imam mazhab, itu menjelaskan tentang disyariatkannya memelihara jenggot.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, khaliful Yahud wal Majus. Selisihilah orang-orang Yahudi dan Majusi. Lalu memerintahkan fa'afu al-liha, perliharalah jenggot. Jadi dulu orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi, mereka mencukur jenggot mereka. Mencukur jenggot. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk membiarkan jenggotnya, tidak memotongnya. Nah sekarang kalau kita ngelihat di Google atau di televisi misalkan di YouTube, orang-orang Yahudi saat ini mereka mengenakan jenggot atau membiarkan memelihara jenggot. Lalu apakah kita menyelisihi orang-orang Yahudi? Lalu kita mencukur jenggot-jenggot kita? Maka jawabannya tidak. Loh, katanya suruh menyelisihi. Iya, kita diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi ketika mereka keluar dari fitrahnya. Karena mereka menyelisihi fitrahnya. Fitrah diciptakan manusia tadi adalah berjenggot. Ketika orang Yahudi mencukur jenggot, maka kita menyelisih mereka. Lalu apabila mereka membiarkan jenggotnya, yang artinya mereka sudah sesuai dengan fitrahnya, maka kita tidak perlu menyelisihi mereka. Akan tetapi kita memelihara jenggot karena perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengikuti orang-orang Yahudi. Meskipun sekarang orang-orang Yahudi sekali lagi kebanyakan dari mereka adalah memelihara jenggot. Jadi kita memelihara jenggot, kaum muslimin yang laki-laki memelihara jenggot karena perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ifa'ul lihya dalam arti memelihara di sini kalau ada jenggotnya dibiarkan. Dipeliharanya itu dibiarkan, bukan dirapikan. Sehingga orang yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berjenggot, ya tidak usah memaksakan diri pakai obat-obatan supaya tumbuh jenggot misalkan, ya nggak perlu. Itu namanya takalluf, membebani diri sendiri di atas kemampuannya, terlalu bersusah payah. Padahal dia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berjenggot, maka kita tidak ada kewajiban, maksudnya bagi yang jenggotnya sedikit atau nggak tumbuh jenggot, maka tidak ada kewajiban untuk menumbuhkan jenggot. Tapi kalau yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jenggotnya itu tumbuh, maka dia harus memeliharanya dalam artian membiarkan jenggot tersebut. Ini berkaitan dengan i'fa'ul lihyah. Wasiwak, dan yang ketiga yang disebutkan dalam bab ini adalah bersiwak dengan kayu khusus, yaitu siwak. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersiwak. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in." Dalam lafaz yang lainnya, inda kulli salatin. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak, baik ketika berwudu ataupun ketika sholat. Namun karena ini dikhawatirkan memberatkan, menyulitkan, maka tidak diperintahkan. Tapi tetap ini merupakan sunnah. Bahkan Nabi SAW pun menjelang meninggal dunia pun juga masih minta siwak. Ini menunjukkan betapa mulianya sunnah bersiwak ini. Tapi itu contoh yang pertama. Yang kedua, akalal waladur ruzza bil yadil yumna. Anak laki-laki itu makan ruz, makan nasi bil yadil yumna, dengan tangan
kanan, dengan tangan kanan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Yaitu bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan ambillah yang terdekat. Jadi kalau makan itu dengan menggunakan tangan kanan, bil yadil yumna. Yang ketiga, syaribal maridul habbatas sauda. Pasien itu, orang yang sakit itu minum habbatus sauda. Habbatus sauda, kalau arti letter leknya habbah itu biji, sauda hitam, biji yang berwarna hitam. Karena memang habbatus sauda biji-bijian yang berwarna hitam. Namun tentu ini istilah habbatus sauda ya sudah menjadi istilah biji-bijian khusus itu. Tidak setiap kita nemu beras yang berwarna hitam kita sebut habbatus sauda, tidak. Namun sudah menjadi sebuah istilah tersendiri, di mana habbatus sauda ini juga merupakan obat bagi segala penyakit. Tapi itu contoh dari pelajaran kita kali ini. Kita memasuki ke al-qaidah. Silakan dibacakan lagi. Al-ismu naw'ani. Al-awwal mudzakkarun wa huwa al-ismu alladhi yadullu ala dzakarin insanin aw ghairi insanin mithlu waladun syaribun siwakun. Al-thani muannathun wa huwa al-ismu alladhi yadullu ala unsa insanin aw ghairi insanin mithlu aisyatu lihyatun sauda'u yumna yadun. Sekalian, wa alamatu ta'nis. Wa alamatu ta'nisi wa hiya at-ta'ul marbutah. Aisyatu muslimatun. Al-alifu al-mamdudatu sauda'u sahra'u. Al-alifu al-maqsuratu yumna kubra. Ba'dul asma'i al-mu'annathati la alamata laha mislu yadun syamsun. Nah, al-ismu nau'an. Isim itu ada dua macam. Yang pertama mudzakkarun wa huwal ismul ladzi yadullu ala dzakarin. Mudzakkar adalah isim yang menunjukkan zakar, yaitu laki-laki. Insanin au ghairi insanin, baik itu manusia ataupun bukan manusia. Contoh, waladun syaribun siwakun. Jadi di sini pembagian dari al-isim tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama muzakkar, yang kedua adalah muannas. Itu pakai. Mudzakkar dan muannas. Mudzakkar adalah isim yang yadullu ala dzakarin ihsanin au ghairi ihsanin. Isim yang menunjukkan laki-laki. Namun di sini bisa manusia, bisa yang lainnya. Kalau waladun jelas ya. Misalkan waladun. Ini sudah laki-laki, seorang laki-laki. Ahmad, ini juga mudzakkar jelas.
Contoh yang lainnya maktabun. Maktabun di sini ya tentu kalau secara nyatanya ya kita tidak bisa memastikan meja ini laki-laki atau perempuan. Karena ini adalah benda mati. Akan tapi di dalam bahasa Arab dari bentuk katanya, bentuk kata, kita harus menentukan ini termasuk mudzakkar atau muannas. Itu dari sisi bentuk katanya, syakalnya, tulisannya. Ini termasuk mudzakkar atau laki-laki. Atau contoh yang lainnya misalkan ya kolamun. Ya setiap kata hukum asalnya adalah dihukumi mudzakkar kecuali apabila terdapat tanda-tanda yang menunjukkan itu adalah muannas. Ini untuk mudzakkar, mudah untuk mengenalinya. Adapun muannas adalah al-ismu ladzi yadullu ala inatsin, yaitu isim yang menunjukkan pada muannas atau perempuan, baik itu manusia ala unsa, baik itu manusia ataupun bukan manusia. Di sini ada alamatut ta'nis. Jadi alamatut ta'nis wa alamatuha wa alamatuhu ada 4. Yang pertama adalah at-ta al-marbutah. Apa itu ta marbutah? Ya ta yang seperti ha. Ini namanya ta marbutah. Maktabatun, sayyaratun, saburatun, haqibatun, itu diakhiri dengan ta marbutah. Kemudian ada tanda yang lainnya adalah al-aliful mamdudah. Alif mamdudah. Alif mamdudah itu alif atau yang kepala hamzah. Jadi kepala ain ya. Contoh misalkan sauda. Jadi sini yang diakhiri dengan hamzah, sebelumnya adalah alif. Sauda, sahra, as-sama. Nah di sini dihukumi apa? Muannas. Kemudian ada al-alif al-maksurah, isim yang diakhiri dengan alif bengkok. Istilah kita alif bengkok. Istilah kita ya. Seperti al-yumna, az-zikra. Diakhiri dengan alif bengkok atau ya yang tidak ada titiknya. Dan yang keempat, sebagian adalah alamata laha. La alamata laha, tidak ada tandanya. Situ ada yadun, tangan. Namun di sini sebenarnya ada kaidah khusus untuk yadun. Yadun itu adalah anggota tubuh yang berpasangan. Apa itu berpasangan? Ada kanan, ada kiri. Maka seluruh anggota tubuh yang berpasangan, ada kanan dan kirinya, maka dihukumi mu'annath. Contoh yang lainnya rijlun, kodamun, udhunun, ainun, fakhidun. Maka ini semuanya adalah anggota tubuh yang berpasangan, maka dihukumi muannas. Atau yang lainnya nggak ada tandanya sama sekali. Syamsun, matahari.
Loh ini kak nggak ada tandanya, alif mamdudah nggak ada, alif maksurah nggak ada, tak marbutah juga nggak ada. Kok dihukumi mu'annas? Kenapa? Ya dari sononya seperti itu. Dari Arabnya memang seperti itu. Mereka menjadikan syamsun di sini adalah mu'annas. Contoh yang lainnya misalkan bi'run. Bi'run ini adalah sumur. Ini maka di sini juga dihukumi dengan mu'annas. Darun, rumah. Ini juga dihukumi dengan mu'annas. Ya karena dari sananya dihukumi dengan mu'annas. Begitu pula dengan ardul. Al-ardu atau ardun. Ini juga dihukumi dengan mu'annas. Jadi isim dari segi jinsnya itu terbagi menjadi dua, ada muzakkar dan mu'annas. Jadi kalau misalkan Muhammadun jelas, Rasulun jelas muzakkar, karena nggak ada tanda-tanda dari tanda mu'annas. Faslun, ya cara mengetahuinya ya dicocokkan aja di mu'annasnya, paling mudah. Ada nggak tak marbutahnya? Ada nggak alif mamdudahnya? Ada nggak alif maksurahnya? Nah, kalau nggak ada, maka muzakkar. Lalu bagaimana kalau ini Zainab? Ya, ini memang nggak ada tandanya, tapi dari si maknanya sudah jelas. Ini adalah nama perempuan. Kalau ini jelas nama perempuan. Lalu contohnya lainnya baitun. Di sini diakhiri dengan tak. Mudzakkar atau muannas. Nah, maka ini baitun. Baitun ini taknya bukan tak marbutah. Karena bukan tak marbutah, maka dihukumi mudzakkar. Kalau misalkan al-akhirah jelas. Ada tak marbutahnya. Kalau ad-dunya, dunya, nah ini juga termasuk mu'annas. Ini nanti jatuhnya ke alif maksurah juga. Alif maksurah juga, meskipun alifnya di sini berdiri. Ad-dunya, bukan ad-dunyanya, bukan pendek, bukan alif bengkok, tapi alifnya tegak. Namun ini juga masuk ke dalam isim mu'annas. Jadi itu untuk pembagian isim menjadi mudzakkar dan mu'annas. Jadi nanti bisa dipelajari ataupun dihafalkan dari kaidah tentang mudzakkar dan mu'annas. Jadi kalau untuk benda mati tadi, untuk mengetahui ini mudzakkar mu'annas bisa dilihat dari bentuk tulisannya. Kalau belum tahu maknanya bisa dilihat juga dari tulisannya, apakah ada tak marbutahnya, apakah ada alif mamdudahnya ataupun maksurahnya. Mungkin itu sedikit yaitu tentang pembahasan dalam masalah ini. Sekarang kita memasuki kepada tadribat. Nah, silakan. Tadribatun. At-tadribul awwal. Ayyin al-isma al-muzakkara wal isma al-muannasa fil asma'i allati tahtaha khattun waskur alamat at-ta'nisi idza kana muannasan. Nah, untuk tadribul awal, latihan yang pertama, ayyin al-ismal mudzakkar, tentukan isim mudzakkar, wal ismal muannas, dan isim muannas, fil asma'il lati tahtaha khattun, dari isim-isim yang bergaris bawah. Wadhkur alamat at-ta'nitsi idza kana muannatsan,
dan sebutkan tanda muannasnya apabila ini muannas. Baik, nomor 1. Wa anzala minas sama'i ma'an. Nah, wa anzala minas sama'i ma'an. Mudzakkar apa muannas ma'an? Mu'annas Ustaz. Untuk ma'an, ya ini keluar karena ini ini bukan alif mamdudah, ya maaf. Jadi tadi belum. Karena kalau alif mamdudah itu adalah alif yang tambahan. Aslinya sebenarnya tambahan, as-sama itu alifnya tambahan. Sahra itu juga tambahan. Sauda bukan huruf asli. Sedangkan ma'an di sini termasuk mudzakkar. Karena alifnya di sini, hamzahnya di sini adalah huruf asli dari isim ini. Jadi untuk ma'an, dan ini ya hanya ma' saja, ini mudzakkar bukan muannas. Baik, nomor 3. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Naam. Al-husna. Muannas. Al-husna. Al-husna muannas. Apa tandanya? Alif bengkok Ustaz. Namanya apa tadi alif bengkok? Alif maksurah Ustaz. Naam, alif maksurah. Naam. Nomor 5. Al-ardu wasi'atun. Al-ardu wasi'atun. Muannas Ustaz. Ardu muannas. Kenapa? Al-ardu la alamata laha Ustaz. La alamata laha. Orang Arab pokoknya menyebutkan muannas. Kalau wasi'ah? Wasi'ah tak marbutoh. Ada tak marbutohnya. Tadrib Busani. At-tadrib Busani. Hawil al-isma al-mudzakkara alladzi tahtahu khattun ila ismin muannatsin wa ghayyir ma yahtaju ila taghyirin kama fin namuzaj. An-namuzaju? An-namuzaju at-talibu mahirun. At-talibatu mahiratun. Nah, untuk yang latihan yang kedua, tadrib busani, hawilil ismal mudzakkar alladzi tahtahu khattun ila ismin muannatsin. Rubahlah isim mudzakkar yang bergaris bawah ke isim muannas. Wa ghayyir ma yahtaju ila taghyir, dan rubahlah apa yang perlu untuk dirubah sebagaimana dicontoh. An-namudaju at-talibu mahirun. Pelajar laki-laki itu mahir, pandai. Maka dijadikan menjadi muannas, yaitu dengan menambahkan tak marbuthah menjadi at-talibatu. Wa ghayyir ma yahtaju ila taghyir, dan rubahlah apa yang perlu dirubah. Maka isim yang terletak setelahnya itu juga dirubah menjadi muannas, menjadi at-talibatu mahiratun. Murid perempuan itu mahirah atau pandai. Nomor 2-nya saja, al-abu. Al-abu rahimun. Naam, al-abu rahimun. Muannasnya apa? Al-ummu Ustaz. Al-ummu rahimatun. Naam, ahsan. Al-ummu rahimatun. Ayah, ibu. Jadi menjadikan muannasnya enggak dikasih tak marbuthah ya. Jadi enggak ada al-abatu. Tapi muannasnya al-ummu. Nomor 4. Ahmadu mudarrisun. Ahmadu mudarrisun menjadi Aisyatu mudarrisatun. Nah, Ahmadu menjadi Aisyatu. Ya terserah pakai nama perempuan apa saja. Aisyatu mudarrisatun. Tadribus salis. Tadribus salis. Sil al-kalimati fil qa'imah. Hamzah fil kalimati al-munasibati minal qa'imati ba. Nah, tadribus salis, latihan yang ketiga. Sil al-kalimati fil qa'imati alif.
Sil itu artinya sambungkan. Sil artinya sambungkan. Kata-kata yang ada pada kolom alif atau hamzah bil kalimatil munasibati minal qaimatil ba. Sambungkan dengan kata-kata yang cocok, yang sesuai pada kolom ba. Baik, nomor 1. At-talibatu mujtahidatun. At-talibatu mujtahidatun. Apa artinya ini kira-kira? Pelajar perempuan itu bersungguh-sungguh, Ustaz. 6. Nomor 3. An-naru harratun. An-naru harratun. Jadi an-nar api. An-nar di sini muannas, hukumnya adalah muannas la alamata laha. Nomor 5. Az-zakatu wajibatun. Az-zakatu wajibatun. 6. Zakat itu wajib. Mungkin itu latihan pada bab ini. Kita beri kesempatan kepada pemirsa Aliman. Baiklah pemirsa Aliman TV maupun pendengar setia radio Suara Aliman, bagi antum semua yang ingin berinteraktif bersama Al-Ustadz untuk mencoba latihan pada halaman 104 sampai 105 dapat menghubungi kami pada nomor 031 371 0210 atau pada nomor 0873 kali 04 kali 846. Oke Ustadz, kita coba angkat satu penelpon yang telah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu. Ibu Ani. Nah, dengan Ibu Ani, tafadholi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadholi Ibu Ani. Naam. Tatribatun. Tatribul awalu. Ainil ismal mudakaro wal ismal mu'annasa bil asma illati tahtaha khotun. Wadkur alamata ta'nisi kita kana mu'annasa. Nah. Wa anzala minas sama'i ma'an. 6. Ma'an mudzakkar. Mudzakkar. 6. Sanian. Innal insana lafi khusrin. Al insana mudzakkar. Namanya apa tadi alif bengkok? Alif maksurah, Ustaz. 6. Alif maksurah. 6. Nomor 5. Al-ardu wasi'atun. Al-ardu wasi'atun. Mu'annas, Ustaz. Ardu mu'annas. Kenapa? Al-ardu la alamata laha, Ustaz. La alamata laha. Orang Arab pokoknya menyebutkan mu'annas. Kalau wasi'ah Wasi'ah tak marbutoh. ada tak marbutohnya. Tadrib busani. At-tadrib tsani hawil al-isma al-mudzakkara alladzi tahtahu khattun ila ismin muannatsin wa ghayyir ma yahtaju ila taghyirin kama fin namuzaj. An-namudaju. An-namuzaju at-talibu mahirun. At-talibatu mahiratun. Nah, untuk yang latihan yang kedua, tadrib busani, hawilil ismal mudzakkar alladzi tahtahu khattun ila ismin muannatsin. Rubahlah isim mudzakkar yang bergaris bawah ke isim muannas. Wa ghayyir ma yahtaju ila taghyir, dan rubahlah apa yang perlu untuk dirubah sebagaimana dicontoh. An-namudaju at-talibu mahirun. Pelajar laki-laki itu mahir, pandai. Maka dijadikan menjadi muannas, yaitu dengan menambahkan tak marbuthah menjadi at-talibatu. Wa ghayyir ma yahtaju ila taghyir, dan rubahlah apa yang perlu dirubah.
maka isim yang terletak setelahnya itu juga dirubah menjadi muannas, menjadi at-talibatu mahiratun. Murid perempuan itu mahirah atau pandai. Nomor 2-nya saja, al-abu. Al-abu rahimun. Naam, al-abu rahimun. Muannasnya apa? Al-ummu Ustaz. Al-ummu rahimatun. Naam, ahsant. Al-ummu rahimatun. Ayah, ibu. Jadi menjadikan muannasnya enggak dikasih ta marbuthah ya. Jadi enggak ada al-abatu. Tapi muannasnya al-ummu. Nomor 4. Ahmadu mudarrisun. Ahmadu mudarrisun menjadi Aisyatu mudarrisatun. Nah, Ahmadu menjadi Aisyatu. Ya terserah pakai nama perempuan apa saja. Aisyatu mudarrisatun. Tadribus salis. At-tadribus salis sil al-kalimati fil qa'imah. Hamzah fil kalimati al-munasibati minal qa'imati ba. Nah, tadribus salis, latihan yang ketiga, sil al-kalimati fil qa'imati alif. Sil itu artinya sambungkan. Sil artinya sambungkan. Kata-kata yang ada pada kolom alif untuk hamzah bil kalimatil munasibati minal qa'imati ba. Sambungkan dengan kata-kata yang cocok, yang sesuai pada kolom ba. Nomor 1. At-talibatu mujtahidatun. At-talibatu mujtahidatun. Apa artinya ini kira-kira? Pelajar perempuan itu bersungguh-sungguh. 6. Nomor 3. An-naru harratun. An-naru harratun. Jadi an-nar api. An-nar di sini muannas, hukumnya adalah muannas la alamata laha. Nomor 5. Az-zakatu wajibatun. Az-zakatu wajibatun. 6. Zakat itu wajib. Mungkin itu latihan pada bab ini. Kita beri kesempatan kepada pemirsa Aliman. Baiklah pemirsa Aliman TV maupun pendengar setia radio Suara Aliman, bagi antum semua yang ingin berinteraktif bersama Al-Ustadz untuk mencoba latihan pada halaman 104 sampai 105 dapat menghubungi kami pada nomor 031 3710210 atau pada nomor 0873 kali 04 kali 846. Oke Ustadz, kita coba angkat satu penelpon yang telah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu. Dengan Bu Ani. Nah, dengan Ibu Ani, tafadholi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadholi Bu Ani. Naam. Tatribatun. Tatribul awalu. Ainil ismal mudakaro wal ismal mu'anasa fil asma illati tahtaha khotun wadkur alamata ta'nisi ida kana mu'anasa Nah, wa anzala minas samai ma'an mudzakkar. Sanian. Innal insana lafi khusrin. Al insana mudzakkar. 3. Walillahil asmaul husna wad'uhu biha. Al husna mu'annas. Ma'alamatu ta'nis. Tanda muannasnya apa? Al aliful maksuru. Maksurah. Man sanna bil islami
sunnatan hasanatan. Al-islami mudzakkar. Mudzakar, naam. Sunatan muannas. Alamatul ta'nis apa? Alamatul ta'nis marfutoh. Apa? Al-marfutoh. Ta marfutoh, at-ta'ul marfutatu. Al-marfutoh. Naam. Al-ardu wasi'atun. Al-ardu mu'anas. Naam. Wasi'atun mu'anas. Apa tandanya? Tak marfutoh. Ta marfutoh. Kalau al-ardu tadi? Al-ardu la alamata laha. Naam, la alamata laha. Tadribu sani? Ribu sani. Khawilil asmal mudzakarallati tahtahu qotun ilasmin mu'anasin wa ghujir ma yahtaju illa tagzir kama finna mutaji. Al-muslimu so'imun. Naam. Al-muslimatu muslimatun. Naam. Al-abu rohimun. Al-umu rohimatun. Naam. Al-mudarisu mujtahidun. Al-mudarisatu mujtahidatun. Naam. Ahmadu mudarisun. Fatimatu mudarisatun. Naam. Atau bibu mahirun. Atau bibatu. Ulangi. Atau bibatu. Baknya pendek. Atau bi batu. Atau bibatu. Nah, Kadang saja. iya pendek. Mahirotun. 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 Nah, Atatribu salisu. Bil kalimati bil qaimati alis. Bil kalimati munasibati minal qaimati ba. Atau libatu mustahidatun. nah, Al-muslimu sodikun. 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 An-naru kharotun. Nah, Al-masjidu kabirun. nah, Az-zakatu wajibatun. nah, masya Allah. Barakallahu fiik. Anda tanyakan Ibu Ani. Zakat. Sementara belum sah. Baik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi pemirsa Liman TV yang ingin kembali mencoba latihan pada halaman 104 sampai 105 dapat menghubungi kami pada nomor 031 3710 210 atau pada nomor 873 kali 04 kali 846. Nah Ustaz, kita coba kembali mengangkat satu penelpon yang telah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ibu, dengan Ibu siapa dan di mana? Nah, Bu Yati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Ibu tafadhali. Ainil islama Al-isma. Ainil ismal muzakkar wal ismal muannas bil asma'illati tahtaha Khattun. khattun wadkur Alamatat ta'nis. alamatat ta'nis idza kana muannas wa anzala minas sama'i ma'an muzakkar. Nah, Innal insana lafi khusrin
al-insana muzakkar. Naam. Walillahil asmaul husna wad'uhu biha. Al-husna muannas alamat ta'nis alif maksurah. Naam. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Al-islami al-islama muzakkar Naam. sunnatan muannas alamat ta'nis tak marbuto. Al-ardu wasi'atun. Al-ardu muannas la alamaha Alamatalah. wasi'atun muannas alamat ta'nis tak marbuto. Naam. Hawil islamal muzakkar. Isma. Hawil al-isma. Hawilil ismal muzakkar allazi tahtahu khattun Ila. ilal ismi muannas wa ghayyir Wa ghayyir ma tahtaju ma yahtaju ila taghyirin. taghyirin kama fil namudaji. Al muslimu shaimun. Al muslimatu shaimatun. Naam. Al abu rahimun. Al ummu rahimatun. Al mudarrisu mujtahidun. Al mudarrisatu mujtahidatun. Ahmadu mudarrisun. Fatimatu mudarrisatun. Naam. At-tabibu mahirun. At-tabibatu mahiratun. Naam. Sil al-kalimati qaimati alif bil kalimati muannas Munasibati. munasibati minal qaidati Minal qaimati ba. minal qaimati ba. At-talibatu mujtahidatun. Al-muslimu sadiqun. An-naru haratun. Al-masjidu kabirun. Az-zakatu wajibatun. Naam. Ahsanti ya Ibu Yati. Ada yang tanyakan Ibu? Ya, saya masih belum jelas mengenai hamzah dan alif. Nah. Apakah hamzah itu mesti harus ada alif, apa bisa berdiri sendiri? Kadang-kadang ada alif yang di atasnya ada hamzah, kadang-kadang tidak. Itu bagaimana penjelasan Ustaz? Insyaallah saya jelaskan habis ini. Terima Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini saya jelaskan tentang perbedaan antara hamzah dengan alif. Nah, di sini untuk hamzah dan alif, kalau kita berbicara tentang makharijul huruf, biasanya dalam huruf-huruf hijaiyah, sebenarnya yang dinamakan dengan alif itu adalah garis yang tanpa ada, ini namanya kalau kita kan kepala ain lah, sebenarnya kan ain, tapi diambil kepalanya saja tinggal seperti ini. Adapun hamzah adalah yang berbentuk kepala ain atau yang punya harokat. Jadi sebenarnya kalau berbicaranya dalam makharijul huruf, biasanya yang namanya alif itu yang tidak punya harokat ini, itu namanya alif. Sedangkan kalau ada kepala ainnya, apakah itu di atas alif ataukah di bawah alif atau sendirian atau di atas wawu,
atau bahkan di atas ya, maka selama ini berharokat, maka namanya adalah hamzah. Ini sebenarnya. Jadi ini namanya hamzah itu yang punya harokat. Sedangkan alif yang tidak. Berarti kalau misalkan ada babun, maka ini adalah alif. Contoh yang lainnya, misalkan dunia tadi, maka ini adalah namanya adalah al-alif. Itu asalnya. Atau yang tidak memiliki harokat. Hanya saja di sini dalam nahwu terkadang untuk membedakan namanya alif, ya ini sebenarnya yang tidak memiliki harokat tadi itu asalnya. Seperti khususnya di alif maksurah. Maksurah. Berarti di sini yang diakhiri dengan alif bengkok tadi. Jadi misalkan kubro, makanya di sini kan tidak ada harokatnya, itu asalnya. Hanya saja untuk alif mamdudah, ini adalah alif yang hamzatannya tadi bukan huruf asal, hanya tambahan saja sebagai tanda dari muannas seperti as-sama. As-sama di sini bukan huruf asli. Sini kan sebenarnya dari sama yasmu. Jadi sebenarnya itu tulisannya itu sama saja. Fi'il madinya sama yasmu. Maka asalnya tidak ada hamzahnya. Maka ini disebut sebagai alif maksurah tadi. Afan mamdudah. Adapun ma, karena ini hukum asli, maka ini diakhiri dengan hamzah. Maka ya di sini memang harus mengetahui dari kata dasarnya. Sama itu kata dasarnya dari apa? Oh, enggak ada alif, enggak ada hamzahnya, namun diakhiri dengan alif. Hanya saja di sini karena sudah menjadi sama, menjadi alif mamdudah. Sebagaimana sauda. Asalnya adalah sada atau sawad, enggak ada hamzahnya. Maka di sini hamzah inilah yang menjadikan muannas, maka namanya menjadi alif mamdudah. Tapi kalau asalnya hamzah itu yang memiliki harokat. Kalau juga ini berbicara tentang makharijul huruf atau huruf hijaiyah, itu hamzah adalah yang berharokat tadi. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kita di sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semuanya dan kita bisa mengamalkan serta bisa memudahkan kita dalam mempelajari agama yang mulia ini. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.